Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Salsabila. Saya mahasiswi Untan Fakultas FK Prodi D3 Perpustakaan. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas pada mata kuliah Manajemen Perpustakaan. Yaitu membahas tentang manajemen perubahan perpustakaan. Perpustakaan sebagai institusi yang selalu berubah atau is the growing organism dapat berubah sepanjang waktu. Perubahan ini sejalan dengan tingkat kebutuhan informasi masyarakat. Namun, harus diakui bahwa penggerak perubahan selalu dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal adalah tekanan global dan persaingan yang semakin ketat. Sedangkan faktor internal berasal dari perpustakaan internal itu sendiri yang dikendalikan oleh manajer perpustakaan. Faktor eksternal. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dapat menurunkan kinerja seseorang dan lembaga atau perusahaan. Dengan kemajuan teknologi informasi ini pula berkaitan menurunnya kunjungan fisik ke perpustakaan. Oleh karena itu, perlu kiat inovasi dan keberanian merubah sistem layanan untuk menarik mereka. Perubahan dan inovasi ini antara lain meningkatkan fasilitas perpustakaan dengan layout ruangan, peningkatan kebersihan, kesejukan, dan kenyamanan. Bisa juga upaya ini dengan menambah layanan pelatihan literasi informasi, cek aplikasi deteksi plagiasi, layanan biblioterapi, bedah film, bedah buku, dan lainnya. Tanpa adanya keberanian berubah, maka lama-kelamaan perpustakaan ditinggalkan pemustakannya. Dalam hal ekonomi, selama proses perubahannya harus selalu diikuti perencanaan yang berkelanjutan. Hal ini dimaksudkan agar individu yang terlibat dalam perubahan itu memiliki tanggung jawab untuk melakukan perubahan terus-menerus menuju lebih baik. Dalam hal ini, pemimpin harus mampu menjadi konsultan perubahan dan secara aktif terus-menerus terlibat dalam perubahan itu. Kemudian faktor internal. Perubahan adalah cara pustakawan mempertahankan diri sebagai tenaga profesi, tenaga fungsional, dan tenaga kependidikan di era global ini. Di era ini, pustakawan harus mau bekerja keras bersinergi untuk tetap eksis dan mampu menunjukkan kinerja yang profesional. Para ilmuwan dan profesional kepustakawanan dalam menghadapi era global ini bukan sekedar ancaman yang dihindari, tetapi era kesejagatan ini dijadikan tantangan yang harus dihadapi. Perlu ditanamkan kesadaran kepada para petugas perpustakaan bahwa mereka itu sangat dibutuhkan oleh perpustakaan. Bahkan lebih jauh, mereka diharapkan memberikan kontribusi optimal pada pengembangan perpustakaan. Hal ini sebenarnya merupakan pengakuan dan sekaligus penghormatan. Etika profesi pustakawan yang dituangkan dalam Kode Etik Pustakawan Indonesia itu merupakan bentuk tanggung jawab seorang pustakawan terhadap profesinya. Dalam hal ini, seorang pustakawan dituntut untuk bekerja sesuai standar dan mencapai prestasi setinggi-tingginya. Hal ini dimaksudkan untuk memajukan profesi perpustakaan dan ilmu perpustakaan. Dalam memanage organisasi, lembaga maupun perpustakaan diperlukan keterampilan manajemen tersendiri. Oleh karena itu, kepala perpustakaan perlu menyadari akan pentingnya pelatihan di dalam organisasi atau perpustakaan dan di luar perpustakaan. Pelatihan manajemen ini dilakukan oleh kepala perpustakaan dan staf perpustakaan. Untuk merubah cara pikir dan bertindak petugas perpustakaan, diperlukan meningkatkan pengetahuan mereka. Mereka yang berpengetahuan tinggi dan berwawasan luas akan cepat merespon, namun merupakan masalah tersendiri bagi tenaga yang rendah pendidikan dan kurang wawasan. Manajer atau kepala perpustakaan akan membawa perubahan dan pengembangan yang signifikan apabila memiliki visi yang jelas. Oleh karena itu, kepala perpustakaan harus mampu melihat jauh ke depan tentang perpustakaan yang dipimpinnya dan tujuan perpustakaan yang akan dicapai. Nah, visi ini akan menjadi acuan utama semua staf perpustakaan itu. Tanpa adanya visi yang jelas dari kepala perpustakaan, maka sumber daya manusia perpustakaan akan melakukan tugas dan pekerjaan yang tidak terarah. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.